Sebuah tampilan spesial dari adik-adik Sanggar Bentara Zaman Bensa Maumere mengawali seluruh kebersamaan kita dalam RRI Net Obrolan Budaya produksi RRI ND malam hari ini langsung dari Aula Seminari Bunda Segala Bangsa. Dan malam hari ini pendengar juga pemirsa RRI Net, saya Femi Sarora akan memandu jalannya obrolan kita di mana sudah dibuka dengan sebuah tarian yang luar biasa yang nanti kita akan tahu seperti apa tariannya. Kemudian dengan obrolan kita mengangkat topik pembentukan karakter komunitas budaya jawabannya. Sudah hadir bersama kita narasumber kita yang ini luar biasa juga ya. Tidak asing namanya, banyak hasil karyanya yang sudah mendunia dengan lagu-lagu daerah ataupun juga lagu-lagu yang istimewa. Yang nanti akan kita kepo-kepo nih pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Ada Wenyong Franco, selamat malam. Selamat malam Wineng, Femi. Oke, apa kabarnya? Kabarnya lumayan agak batuk tapi aman. Lanjut. Oke, siap untuk menghadirkan informasi nih We? Siap demi RRI. Oke, baik. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net, Wea Franco ini adalah seorang pendidik, seorang seniman, pegiat literasi budaya dan juga merupakan ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sika. Wea Franco, ini sebuah tarian tadi cukup menghibur secara mata, tapi saya tahu ini pasti syarat makna. Ini seperti apa nih filosofi dari tariannya dan apa nama tariannya tadi nih, Boy? Baik, terima kasih Kang Femi. Kita sapa dulu pemirsa RRI di mana saja berada. Terima kasih sudah menonton dan untuk tarian tadi, kebetulan ini anak-anak Sanggar Bensa ini mereka yang berlatih sendiri, kemudian mereka pasti tahu tariannya, kita bisa langsung ajak mereka ngobrol ya. Boleh, silakan. Ya, ini ada siapa yang mau bicara? Lia saja. Nah, ini ada Lia mewakili teman-teman dari Sanggar Bensa. Mungkin cerita sedikit tadi tarian apa? Begitu. Ya. Oke, baik. Di sini saya mewakili teman-teman dari Sanggar Bensa ingin memberikan sedikit sinopsis tentang tarian yang tadi kami bawakan. Jadi tarian yang kami bawakan tadi namanya tarian Nibu Naitawa. Nibon Naitawa. Nibu Naitawa. Tarian Nibu Naitawa merupakan tarian yang dimana proses beranjak dewasa. Yang dimana di dalam tarian itu berisi penari perempuan dan juga penari laki-laki. Nah, penari perempuan itu menceritakan gadis-gadis yang beranjak dewasa, dari remaja beranjak dewasa, dan penari laki-laki dia dalam ceritanya tuh dia sebagai pengganggu dalam tarian itu. Dia mengganggu saudari-saudari perempuannya saat berlatih menari.
Terima kasih. Oke, ini Frangko, ini hal yang menarik sekali ya dan luar biasa bahwa tarian yang menggambarkan gadis-gadis beranjak dewasa yang mereka mulai mengenal budaya, mereka mengimplementasikan dalam tarian mereka diganggu oleh adik-adik laki-laki yang mungkin ini bisa diibaratkan seperti digitalisasi yang sekarang ini ada positif, ada negatif atau dengan era kebarat-baratan. Nah, ini bagaimana W Frangko melihat pembentukan karakter dengan nilai budaya ini sendiri nih, We? Oke, baik. Terima kasih. Ini pintar sekali Kakak Femi ini membawa alur cerita itu. Jadi dari yang tadi tradisi, kemudian dari cerita tarian itu akhirnya nyambung dengan keadaan situasi sekarang. Keren lah. Tapi memang begitu ya realitanya. Memang begitu realitanya. By the way, Baswe tadi apa sih tanyanya poinnya? Oh, tentang bagaimana melihat pembentukan karakter yang didasari atau berbasis dengan nilai budaya. Nilai budaya, ya. Baik. Ya, jadi anak-anak ini kalau kita lihat dari usianya ini antara berapa ya? 15 ya. 15, 16, 17 tahun. Ya. Berarti kalau kita tarik mundur ke belakang 10 tahun, itu zaman kami bergeser dari zaman era 90-an, 80-90 ke milenial. Di situ anak-anak itu mulai menerima informasi banyak sekali, terutama dari internet. Dan itu langsung nampak pada karakter anak-anak sekarang yang dimana pergaulan mereka sudah agak berbeda ya, lebih bebas, lebih leluasa untuk bergaul, kemudian dengan menggunakan bahasa dan gaya pergaulan yang dalam tanda petik ya cukup berbahaya juga kita lihat, karena etika moral budi pekerti sopan santun sudah cukup berkurang. Jadi nilai budaya itu sebetulnya kan mengandung hukum adat. Hukum adat itu mengandung yang kita bilang mitos, atau kalau dalam bahasa kita tuh sering bilang pamali begitu. Nah, orang kadang-kadang sering takut pamali daripada hukum undang-undang dasar itu, kitab undang-undang yang ada di negara ini. Itu memang seperti anak-anak itu lebih takut kalau orang bilang pamali, jangan keluar malam pamali, jangan buat ini pamali, begitu. Undang-undang mereka tidak mengerti mungkin ya, sehingga mereka buat saja. Ya. Atau saya terlalu jauh ya jawabnya? Masih bisa dipahami, masih dalam realnya. Karena memang kalau kita bicara tentang nilai budaya ini ya, W Frangko, ini sering dijadikan sebagai kompas rel ataupun juga menjadi penanda dalam kehati-hatian dalam bersikap dan membentuk karakter. Nah, ini kan terkadang ada yang masih mempertahankannya, bahkan ini melekat ya. Ada kita lihat anak muda ataupun bahkan kehidupan sehari-hari yang benar-benar berlandaskan dengan nilai budaya. Namun ada juga yang ini zaman dahulu lah ya, ini behula tidak perlu dan lainnya. Tidak keren. Tidak keren kalau terlalu memahami budaya dalam tanda petik. Nah, ini bagaimana nih sebagai seorang pendidik, kemudian seniman yang saya tahu juga terus menggiatkan kebudayaan ini, Kak Frangko atau W Frangko melihatnya? Baik, terima kasih. Kebetulan saya sendiri juga guru di SMK, jadi saya berinteraksi langsung dengan anak-anak. Ya. Sehingga saya melihat betul-betul nyata di zaman atau di era seperti sekarang ini, mereka yang seperti saya katakan tadi, benar-benar sudah banyak jauh bergeser dari nilai-nilai budaya itu. Ya tidak usah jauh-jauh lah, kita minta ngomong bahasa daerah saja, mungkin mereka bisa ngomong tapi ngomong yang bahasa pasar, yang sehari-hari gunakan. Tapi kalau jauh lebih dalam, bahasa-bahasa dalam, saya yakin mereka sudah tidak bisa lagi. Sehingga tercabut dari akarnya, tidak kokoh lagi berdiri di akarnya, tidak punya pegangan, gampang dipengaruhi dan seterusnya, bisa akhirnya
Kalau dipengaruhinya ke baik, baik. Tapi kalau dipengaruhi ke jelek ya kasihan. Oke, nah di mana peran komunitas budaya nih, We Franco, untuk setidaknya mencegah hal itu terjadi? Jadi anak-anak sanggar ini, waktu mereka masuk sanggar, itu dalam benak mereka tuh mereka mau menari. Ya. Dalam benak mereka, mereka mau menyanyi, mereka mau bermain musik. Nah, memang betul, mereka mendapatkan semua itu. Tetapi mereka juga di sanggar itu diajarkan, ada kita punya aturan di sanggar. Di sanggar tidak boleh maki. Di sanggar harus sopan, harus disiplin, jaga kebersihan, harus berbagai nilai-nilai budaya itu yang ada dari dulu itu kita tanamkan ke mereka. Sehingga otomatis itu akan membentuk karakter mereka. Bahkan ketika mereka keluar dari sanggar, mereka pergi ke lingkungan lain, mereka masih membawa itu. Mereka masih berusaha untuk menjaga itu. Sehingga bisa mempengaruhi teman-teman yang lain juga. Ini hal kecil tapi dahsyat nih, We Franco ya manfaatnya ya. Dari budaya dan filosofi yang sering terkandung dalam tradisi yang coba dihidupkan dalam komunitas budaya ini menjadi alur untuk membentuk karakter nih dari anak-anak sanggar ataupun juga dari orang-orang di sekitarnya nih ya, menjadi agen perubahan nih We. Iya, bisa begitu. Oke, nah kemudian saat ini kan banyak yang lebih senang dengan gawai, lebih senang berselancar. Nah ini bagaimana nih literasi digital yang mungkin bisa diberikan bagi anak-anak ataupun juga bagi orang dewasa atau bagi siapa saja nih agar tetap mempertahankan nilai ketimuran ataupun juga nilai budaya ini dalam beraktivitas ataupun berinteraksi nih We. Sebetulnya pertanyaan ini agak dilema karena begini. Contoh seperti salah satu anak-anak ini ketika mereka pegang gadget ya, pegang HP. Terus di HP itu kan banyak pilihan, ya kan? Nah, taruhlah kita sudah bikin nih, kebetulan kita ada bikin literasi budaya digital, namanya Sikapedia. Nah, itu di dalam situ terkandung semua unsur-unsur kebudayaan, data-data budaya. Ada di dalam situ. Tinggal diakses pakai HP. Sekarang masalahnya jempol ini pilih yang mana nih? Pilih game kah? Pilih TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, atau Sikapedia? Berarti harus ada peran-peran dari luar yang mungkin memang anak-anak itu harus patuh. Yaitu bisa dari sekolah atau orang tua. Nah, sehingga mereka biasanya buka HP itu kalau tidak untuk fun, ya mungkin bisa juga untuk komunikasi atau mungkin mencari informasi. Nah, mencari informasi ini biasanya atau ada sesuatu yang menyebabkan mereka mencari informasi, yaitu biasanya tugas dari sekolah. Nah ini yang kita harapkan. Kita harapkan peran sekolah itu bisa mengarahkan anak-anak supaya lebih aktif menggunakan media-media literasi digital yang sudah kita siapkan. Sehingga itu bisa karakter budaya itu bisa kembali ke mereka lagi gitu. Oke, dan ini juga hal yang membanggakan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa We Franco juga membentuk Sikapedia ya sebagai sebuah media untuk bisa mengajarkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisional dalam kekinian nih. Yoi. Iya, kalau bicara tentang ya ini begini, ini itu kayaknya susah nih We ya. Tapi kalau melalui tampilan yang lebih modern kayaknya lebih enjoy ya. Lebih asik ya. Iya. Karena bahkan di Sikapedia ada kamus juga, kamus yang interaktif ya, kayak Google, kamus Google. Masukin misalkan mau cari kata apa, ketik katanya, translate keluar. Bisa bolak-balik. Mau bahasa daerah duluan bisa, bahasa Indonesia duluan bisa. Oke, tampilannya majemuk dan bervariasi. Ya. Oke, dan tentunya pasti dengan konten-konten yang menarik terkait kebudayaan Sika ya, pada khususnya nih We Franco. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur
fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Franco, ini seperti apa peran dari seni budaya khususnya di Kabupaten Sika bisa membantu untuk membentuk karakter dari anak-anak yang beranjak dewasa seperti tarian tadi ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat, Ibu? Oke. Baik, peran seni budaya ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi. Tetapi ini dikhususkan di Kabupaten Sika. Sekali lagi anak-anak, namanya anak-anak, mereka ya pasti cari yang senang-senang saja, yang membuat mereka bahagia. Nah, kalau kita sudah paham atau kita bisa ngerti media apa yang mereka pakai. Nah, seperti saya di Sikapedia itu memang khusus budaya Kabupaten Sika. Jadi kalau orang tanya sebenarnya apa sih Sikapedia, deskripsi sederhananya itu pustaka budaya digital Kabupaten Sika. Nah, jadi namanya pustaka berisi segala macam informasi data, tapi dalam bentuk digital, ada juga bentuk video, ada gambar, dan literasi, dan juga kamus interaktif tadi. Nah, kalau mempengaruhi mereka, karakter-karakter mereka dengan seni budaya yang ada ini, ya jalannya atau apa yang kita bisa buat ya untuk bisa membantu mereka itu ya paling ya festival, event, komunitas budaya ini kita aktifkan terus. Dan komunitas budaya ini sangat terbantu dengan media-media seperti RRI ini. Karena di sini kami tahu bahwa oh iya anak-anak ini latihan tuh tidak percuma. Karena mereka bisa tampil, bisa ditonton, mereka bisa ikut festival, punya pengalaman, bisa berangkat ke luar kota, ke Bali, Labuan Bajo, ke Jakarta atau ke tempat-tempat lain, dan itu merangsang mereka untuk saya mau terlibat di komunitas seni budaya Kabupaten Sika, ada sanggar-sanggar masuk. Nah, selain dapat ilmu, bisa dapat pengalaman. Dan ini peran-peran seperti RRI ini yang benar. Jadi mengajak sanggar seperti ini sudah benar. Oke, dari komunitas adik-adik ini juga banyak belajar, yang melihat, yang menonton, yang mendengar juga banyak belajar. Iya, betul. Oke, dan katanya nih Bu Franco ini ada sebuah tampilan spesial lagi dari Sanggar Bensa tentang tarian gong waning ya? Display gong waning. Semacam demo tentang musik tradisional. Gong waning. Gong waning ya. Oke, kita boleh minta satu lagi mungkin bisa menjelaskan tentang display gong waning ini seperti apa? Atau Bapak Nyong saja? Boleh, silakan. Ya, jadi display gong waning ini menampilkan permainan gong waning. Gong waning itu nama alat tradisional Kabupaten Sika. Gong yaitu gong, waning yaitu gendang. Propertinya tuh sudah kita bisa lihat, nanti boleh diambil gambarnya. Itu ada 5 buah gong, ada 2 buah waning atau gendang, dan saur atau bila bambu itu sebagai di musik tuh orang bilang metronom, penentu tempo dan iramanya. Gitu. Oke, baik. Penasaran seperti apa pendengar dan juga pemirsa RRI.net? Kita saksikan bersama display gong waning dari Sanggar Bensa Maumere.
Waning reta tibi bui gong reta gong nan iya nanian tan wawa meler bulan reta meler bulan reta atlameno la doloroga koja atlameno la doloroga koja wai bu ane ola gebeba bungo wai bu ane ola gebeba bunga. Jelajah Nusantara. Pulau Rinca adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rinca beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau Rinca Sabah Budaya berada di sebelah barat Pulau Flores yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan juga Gili Motang. Titik tertinggi pulau ini berada di Doro Ora dengan ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan juga burung.
Dan Pulau Rinca Sabah Budaya dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores Barat. Display gong waning yang luar biasa dari Sanggar Bensa Maumere menghantarkan kita nih dan juga membuat kita cukup bergidik nih ya. Bagaimana adik-adik ini begitu mengerti tentang nilai budaya. Padahal saat ini juga tanpa bisa kita pungkiri nih Franco bahwa ada sebagian juga anak muda kita yang tidak dan kurang memahami budaya. Kemarin kita dengar juga, kita baca ada tentang anak-anak muda yang terlibat aksi tawuran, kemudian akhirnya juga ada penolakan. Di Bali. Iya, di Bali. Nah ini bagaimana nih Franco melihat hal ini dari kacamata seorang pendidik? Oke, baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sih. Karena memang real. Nah, jadi kebetulan anak saya baru pergi kuliah beberapa bulan lalu, dia cari kos. Itu orang di Bali nih, di Bali, di Denpasar. Jadi waktu mereka cari kos itu yang punya kos nanya gini, dari mana dek? Oh dari Flores, NTT ya? NTT, oh maaf dek kalau NTT kami tidak terima. Dan hampir semua kos di Denpasar di Bali itu tidak menerima anak-anak dari NTT. Karena memang ternyata beberapa anak-anak NTT sebelumnya itu sudah melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji, sangat merugikan dan bahkan membuat tidak nyaman orang di sana sehingga akhirnya mereka menolak semua orang NTT. Tidak peduli itu perempuan laki-laki. Jadi ini berhubungan dengan yang pertanyaan Kakak Femi tentang budaya yang dari tadi kita ngomong ini. Ini kita sudah masuk juga ke lebih tajam ke pendidikan. Kakak Femi coba tarik 20 tahun mundur dari sekarang. Itu ada satu game yang viral sekali awal tahun 2000, yaitu game namanya GTA. Itu Grand Theft Auto. Itu game tentang bermain peran di mana saya bisa menjadi siapa saja yang saya mau dan saya bisa jalan di jalan, saya mau pukul orang, mau tembak orang, naik rampas mobil orang, itu bebas. Nah, jadi bahkan ada senjata-senjata tajamnya kayak seperti kelewang itu ada di dalam game itu. Orang dia bisa menggunakan karakter itu untuk sesuka-sukanya dia mau apa saja di jalan. Itu yang keluaran tahun 2000 awal. Yang keluaran tahun 2000 di belasan 2010 sampai 2015 ke sini itu sudah seks bebas. Jadi kalau yang GTA yang awal itu masih hanya kekerasan fisik yang lain. Iya. Tapi kalau yang sudah keluaran terakhir ini itu sudah kekerasan seks. Jadi dia ketemu perempuan siapa saja di jalan langsung. Itu jadi yang sekarang yang terjadi kan anak umur-umur pas selesai kuliah kan, selesai SMA kan. Kalau kita tarik mundur ya memang itu produknya game itu, anak-anak itu. Karena yang mereka buat seperti di game itu. Sehingga di sini sekali lagi peran pemerintah kenapa tidak mengawasi betul itu sampai game itu beredar bebas, atau orang tua terutama atau kita-kita ini mengawasi anak-anak, adik-adik kita konsumsi barang ini gitu. Sehingga ke depan ini kalau kita tidak segera memutus mata rantai ini di mana penggunaan gadget itu harus benar-benar diperketat. Entah itu di rumah apalagi di sekolah ya. Kalau tidak bisa lebih bahaya lagi. Oke, ini efek negatifnya ya dari digitalisasi yang begitu marak saat ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Nah, tadi singgung tentang kolaborasi nih, Franco. Seperti apa kolaborasi yang harusnya dibangun dari semua pihak sehingga nilai budaya yang ada ini terus dihidupkan dan juga diimplementasikan, tidak hanya digaungkan saja nih, Oke. Ya, ini buktinya sekarang ini sudah dilaksanakan kolaborasi antara media pemberitaan RRI dengan kami dari komunitas. Dan anak-anak tadi mereka merasakan langsung bagaimana pentingnya mereka, bagaimana pentingnya materi yang mereka bawakan.
disitulah mereka tahu bahwa yang mereka bawakan itu ternyata bukan sekedar materi yang tidak keren, yang kalah dengan yang dance atau yang lagi sekarang hip hop lah, rap, tidak juga. Ya. Begitu. Jadi kolaborasi yang seperti ini, entah nanti komunitas dengan pemerintah, LSM atau apapun itu, membuat acara-acara yang membuat supaya anak-anak itu merasa memang mereka penting dan Ya. dibutuhkan dari sisi pengetahuan budaya itu gitu. Oke, kerja yang dilakukan ini terkadang menemui tantangan di lapangan nih. Sejauh ini sebagai seorang seniman, kemudian juga budayawan dan pegiat literasi, apa saja tantangan terkait dengan diseminasi nilai budaya ini yang W. Franco mungkin temui atau mungkin dapatkan di lapangan nih, W? Baik. Kita sudah terbiasa mandiri ya Kakak Femi. Jadi kalau tantangan itu yang paling besar itu sebenarnya dari kita sendiri Kakak Femi. Kita punya kesibukan. Karena komunitas ini Kakak Femi non profit. Kasih keluar uang iya. Sehingga ini benar-benar satu harus didasari satu orientasi atau tujuan atau dasar yang benar-benar kuat bahwa saya mau panggil anak-anak, saya mau latih mereka, saya mau didik mereka, meskipun saya harus berkorban segalanya, waktu, biaya, tenaga, dan segalanya. Tetapi nilai yang saya dapat itu jauh lebih besar, yaitu relasi, yaitu cinta anak-anak terhadap kita, satu keluarga besar. Ketika mereka keluar dari sanggar, mereka kemanapun mereka pergi, Bapak Nyong, Mama Yuni, gitu. Sehingga itu kami rasakan sebagai berkat yang lebih daripada uang. Jadi tantangan itu, kalau yang realnya ya misalkan mau buat event, ya kita butuh yang seperti ini sih, seperti RRI ini. Kalau ada lagi yang kayak begini, maka akan sangat bagus. Oke. Ya. Dan kami selalu siap diajak kerjasama nih Kak E. Iya. Silakan W jika ingin membutuhkan informasi ataupun juga media untuk mengembangkan nilai budaya RRI ini pasti selalu siap. Siap, mantap, Oke. keren. Oke, kemudian W sebagai Ketua Dewan Kesenian Sika, apa yang bisa dilakukan melalui nilai budaya untuk membentukkan karakter dan juga harapannya terkait dengan budaya bisa mempengaruhi seluruh lini kehidupan dan teristimewa ini membentuk karakter seseorang. Baik, terima kasih. Sebagai orang di Dewan Kesenian, tentu saja memang Dewan Kesenian ini sebenarnya dia terpisah dengan budaya. Tetapi yang namanya seni harus berakar. Akar kita adalah budaya. Jadi tetap juga ujung-ujungnya budaya. Cuma memang ternyata Kakak Femi dari seni yang berakar pada budaya itu, ternyata kita bisa membuat wajah kota ini berubah. Contoh Bali. Bagaimana patung dikasih kain catur hitam putih? Karena budaya. Bagaimana gapura? Karena budaya. Akhirnya itu merembet ke gedung-gedung mereka, ke bandara, ke relief-relief segala macam dinding dan seterusnya. Sebenarnya kita Flores, ya Ende, Bajawa, Maumere, Larantuka, kita juga punya itu. Sekarang masalahnya kita mau tidak? Atau siapa yang harus bergerak ke sana? Itulah Dewan Kesenian. Mungkin bisa Dewan Kesenian ini sebagai pencetus, ya. Dewan Kesenian bisa menjadi pemicu, gitu, pemantik supaya pemerintah, oh ya oke, kita juga punya karakter loh, gitu, seperti itu. Sehingga tugas Dewan Kesenian ini bekerja sama, bermitra dengan pemerintah supaya apa-apa yang harus dibutuhkan untuk program pembangunan ke depan itu setidaknya Dewan Kesenian bisa memberikan pokok-pokok pikiran yang menyangkut budaya itu. Ya, diharapkan supaya pemerintah bisa mengerti dan ya kita sama-sama ke depan. Kita bekerja sama ya, dan teman-teman dari komunitas budaya khususnya Sanggar Bensa Maumere sudah memberikan bukti, dan kita menunggu bukti-bukti lainnya dari para pencinta budaya ataupun pemerhati budaya ataupun pemerintah ya.
Iya. dengan caranya masing-masing nih. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk obrolan kita di malam hari ini, luar Baik. biasa sekali. Kita berharap bahwa obrolan kita ini bisa memberikan edukasi ya, dan pastinya bisa membuka cakrawala pikiran untuk membentuk karakter melalui nilai budaya. Dan satu tampilan terakhir kami persembahkan untuk Anda ini, katanya tarian Hegong nih We ya. Iya, iya. Tarian asli Kabupaten Sika. Oke. Sambil kita menyaksikan tampilan spesial tarian Hegong persembahan Sanggar Bensa Maumere, kita juga akan mendengarkan penjelasan ya, sinopsisnya seperti apa terkait dengan tarian Hegong Maumere. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, satu tampilan spesial dari Sanggar Bensa Maumere akan menghadirkan terkait dengan tarian Hegong yang nanti juga akan dijelaskan oleh Wenyong Franco ya. Siap, ya. Oke, saya undang kembali adik-adik Sanggar Bensa Maumere Ya. untuk bisa tampil, untuk bisa memperagakan ini beberapa bagian ya dari tarian tradisional Hegong Maumere. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Oke, baik. Pemirsa RRI di mana saja berada, saya sudah bersama anak-anak Sanggar Bensa dan akan sedikit memberikan penjelasan tentang tarian asli orang Kabupaten Sika, yaitu tarian Hegong. Coba anak-anak penari sini sama Elo sini. Mari. Ya, ini jadi sebenarnya kalau tradisi Kabupaten Sika, ini kostumnya ini bukan asli ya. Kalau kostum asli itu dia harus pakai sembar kalau laki-laki. Kemudian sarungnya ya bisa ini sarung lipa perenggi. Cuma ini sudah dibuat jadi celana. Jadi singkatnya begini pemirsa, ini pakaian yang mereka kenakan adalah untuk tradisi yang sudah digarap untuk pertunjukan, sehingga tidak orisinil. Mungkin lebih gampangnya pemirsa bisa coba googling di internet pakaian adat asli Kabupaten Sika, di situ bisa langsung dijelaskan. Saya langsung ke tariannya saja. Jadi tarian Hegong itu tarian asli Kabupaten Sika diiringi dengan gong waning, ini alat musik tradisinya, dan ada beberapa irama yang akan kita mainkan. Yang pertama yang paling lambat iramanya itu irama leke, kemudian irama glebak atau beladu blabat, naik lagi itu ada legan atau sebagian grup itu suka menyebutnya cakalele, kemudian ada yang paling cepat yaitu loro, ada yang juga sebut itu todu. Oke. Baik, kita mulai dari irama leke. Coba mainkan gong waning irama leke. Ya. Ya. Oke. Ya. Dan di dalam tarian Hegong ada yang dinamakan redawain atau hentakan kaki. Coba. Ya. Kemudian beleng liman atau ayunan tangan. Ya. Pemirsa tentu bisa melihat di sini di kakinya ini ada gelang kaki dengan giring-giring. Ini kita sebut reng. Ya. Ini di budaya tradisi di daerah lain juga kita tahu ada. Kemudian yang dipegang oleh anak ini
adalah disebut ikun. Ikun ini berbentuk seperti pisau dengan ini ada gantungan dari ekor kuda. Asli ya, ekor kuda. Nah, kemudian dibuat jadi properti tari. Cara menggunakannya dengan diayunkan seperti selendang itu. Coba Elo menarikan irama glebak atau beladu belabat ya, dengan adik-adik perempuannya menarikan tarian hegong irama beladu belabat. Oke, coba. Ya, jadi pemirsa lihat itu gerakan mereka tidak ada pola lantai tertentu, tidak ada ragam gerak yang diatur, semuanya mengalir. Yang penting mereka mengikuti irama dan juga ciri khasnya adalah di tumpuan kaki dan ayunan tangannya. Tarian hegong itu hampir tidak kita temukan goyangan gerakan di pinggang, bahu seharusnya, bahunya ada, kepala, jadi dia dari kaki langsung ke bahu kepala. Sedangkan gerakan di pinggang atau di pinggul itu hampir tidak kita temukan. Tetapi pada penari-penari tertentu mereka juga bisa membuat variasi itu sehingga tampak lebih unik. Nah, tapi gambarannya itu seperti itu, gambarannya seperti itu. Kalau seharusnya penari wanita juga menggunakan ikun yang dipegang oleh Elo itu. Cuma memang malam ini kita tidak siap. Jadi ketika seorang penari yang dianggap nanti memimpin, ketika tarian hegong ini ditarikan secara beramai-ramai, ketika dia mengangkat ikunnya ke atas, maka yang lain pun ikut rame-rame mengangkat tangannya ke atas, sehingga terlihat seperti seragam. Tarian hegong ini biasa juga dibuat menjadi tarian papak atau tarian penjemputan untuk pembesar, untuk orang-orang yang terhormat ketika masuk di kampung, begitu. Boleh kamu menari lagi tetapi irama sakalele atau legan ke loro, legan sebentar ke loro. Ya, langsung closing. Oke. Bergerak bebas. Terima kasih adik-adik semua. Boleh istirahat. Ya. Mudah-mudahan
tadi beberapa penjelasan walaupun tidak lengkap ya, tetapi sudah ada gambaran lah untuk penonton semuanya. Iya, Kanyong Rangko ini luar biasa sekali ya, penjelasan yang sangat detail tentang bagaimana tradisional Sika yang terus dijaga dan dilestarikan. Terima kasih Uwe Nyong Sama-sama. Rangko untuk waktu dan juga informasinya. Dari ND Konta Pancasila Bumi Kelimutu, saya Femi Sareora untuk obrolan budaya RRI Net.